Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan mengadakan wawancara terhadap pakar pendidikan yang mengangkat masalah tentang rendahnya motivasi belajar siswa di kelas. Pada pagi hari ini saya menghadirkan narasumber yaitu seorang pakar pendidikan yang cukup kompeten di bidang pendidikan, yaitu Ibu Firdayanti Lutfiana, SPD MPD, yang pada pagi hari menyempatkan diri dan menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Selamat pagi Bu Firda. Selamat pagi Bu Salviani. Terima kasih atas waktunya yang telah memberikan kesempatan untuk saya wawancarai pada tugas wawancara LK 172 pada pendidikan PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada kesempatan ini ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Firda, yaitu masalah rendahnya motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Nah, motivasi belajar siswa ini bisa dikatakan rendah. Ini bisa kita lihat, saya lihat dari proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang nilai-nilai siswa, baik itu ulangan harian dan ulangan semester, itu cukup rendah. Nah, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa ini yang terjadi di kelas ini? Ya baiklah, terima kasih kepada Ibu Salviani yang sudah memberikan kepercayaannya kepada saya. Sedikit saya jelaskan untuk hasil belajar siswa itu banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa itu. Nah, itu terdapat dua faktor. Yang pertama itu faktor internal yang terdapat dalam diri siswa. Yang kedua itu faktor eksternal yang terdapat dari luar diri siswa. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya Bu. Yang pertama itu faktor internal. Kalau faktor internal itu berada dalam diri siswa itu, yang pertama contohnya dari jasmaninya. Kita lihat apakah siswa itu memiliki keunikan atau kebutuhan khusus yang memang harus terpenuhi. Contohnya apakah siswa itu memiliki kebutuhan khusus seperti cacat fisik, seperti tidak bisa berjalan, tidak bisa mendengar. Nah, itu kita harus menjadi salah satu yang harus kita perhatikan kepada siswa. Yang kedua itu adalah faktor kelelahan. Nah, siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena kemampuannya berbeda, fisiknya berbeda, sehingga faktor kelelahan itu menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap siswa. Misalkan kita memberikan pembelajaran pada jam terakhir, nah itu menyebabkan motivasi belajar siswa itu hasil belajarnya lebih rendah daripada di pagi hari karena siswa memiliki kelelahan yang sudah dari awal pembelajaran sampai akhir. Faktor yang kedua itu adalah faktor psikologisnya. Nah, di sini faktor psikologis itu sangat banyak. Yang pertama itu dari minat belajar siswa. Apakah siswa itu berminat terhadap pembelajaran? Misalkan ada siswa yang minat dengan bidang pendidikan, ada lagi siswa yang berminat di bidang IPA atau matematika atau bidang akademik lainnya. Nah, itu salah satu yang menjadi faktor bagi siswa untuk hasil belajarnya itu rendah atau tinggi seperti itu. Yang kedua itu adalah faktor motivasi. Nah, tadi sudah Ibu Salviani bahas bahwa motivasi belajar itu juga salah satu berpengaruh dalam hasil belajar siswa. Nah, motivasi belajar siswa ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa karena motivasi itu kan ada dorongan terhadap dirinya untuk belajar. Nah, ketika dia tidak termotivasi terhadap suatu pembelajaran tersebut, maka faktor itu juga berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Nah, motivasi belajar itu bisa guru berikan untuk memberikan dorongan agar siswanya itu lebih termotivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini contohnya seperti misalkan dalam pembelajaran IPA. Nah, banyak hal yang bisa guru lakukan seperti melakukan metode-metode yang lain dalam pembelajaran IPA, tidak menggunakan hanya satu metode saja, misalnya metode ceramah. Nah, guru itu harus lebih kreatif. Nah, untuk
mendorong siswa belajar lebih aktif lagi, lebih bersemangat. Nah, sehingga motivasi belajar siswa itu akan lebih meningkat seperti itu. Yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu yang pertama itu dari sekolah. Apakah sekolah itu menyediakan fasilitas kepada siswa? Apakah guru sudah melakukan metode-metode pembelajaran yang menarik, yang bervariasi? Nah, yang kedua itu adalah faktor keluarga. Nah, di dalam faktor keluarga ini menjadi salah satu hal yang penting juga dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Contohnya itu misalkan di dalam keluarga terdapat orang tua yang tidak mendukung aktivitas pembelajaran siswa, misalkan ada PR. Orang tua itu tidak peduli ya terhadap keadaan siswa, apakah ada PR atau ada tidak. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah dukungan dari orang tua, keluarga, yang di dalam lingkungan keluarga intinya. Dan yang ketiga itu adalah faktor masyarakat. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa faktor masyarakat ini menjadi salah satu faktor yang penting juga yang harus kita perhatikan. Misalkan seorang siswa berada di lingkungan yang tidak mendukung, misalkan terdapat tetangganya yang minum-minuman keras atau kenakalan remaja yang lainnya. Nah, siswa itu juga akan lambat laun akan terpengaruh terhadap kondisi psikologisnya. Nah, seperti itu. Faktor luar itu mempengaruhi kondisi siswa. Ya. Jadi untuk faktor penyebabnya tadi kan jadi ada faktor internal dan eksternal. Nah, yang paling dominan kemudian menghadapi situasi yang seperti ini, Bu. Kira-kira apa kiat kita sebagai guru untuk apa ya, supaya anak ini lebih baik lagi dalam motivasi belajarnya, sehingga anak ini kita bisa apa ya, mengurangi dampak pengaruh dari masyarakat, dari lingkungan ya. Ditambah lagi zaman sekarang kan Bu, dunia digitalnya kan sudah begitu tidak dipungkiri lagi ya, anak-anak lebih suka bermain game daripada belajar. Nah, kira-kira kiat apa Bu yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru di sekolah? Untuk kiat-kiat kita sebagai guru, yang pertama tadi kita harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi siswa tersebut. Nah, yang pertama itu kita sebagai guru harus memberikan perhatian yang penuh kepada siswa tersebut, karena siswa itu dalam satu kelas kan banyak. Nah, otomatis kemampuan dan keinginan siswa itu berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru memberikan pembelajaran yang bervariasi. Mungkin ada siswa yang suka bekerja secara kelompok, mungkin ada juga siswa yang suka bermain, ada juga yang suka bertanya jawab. Nah, kita sebagai guru itu memberikan pembelajaran itu yang bermacam-macam. Nah, sehingga siswa itu tidak terlalu monoton, hanya mendengarkan saja, atau hanya berdiskusi saja, atau hanya bertanya jawab saja. Akan tetapi kita sebagai guru itu memberikan beberapa variasi pembelajaran. Contohnya itu misalnya bertanya jawab, diskusi, ceramah dalam satu kegiatan pembelajaran. Nah, itu biasanya dikemas dalam suatu metode pembelajaran. Di dalamnya ada model-model pembelajaran. Nah, di sini biasanya dalam kurikulum K13 yang telah kita pelajari ya Bu, bahwa pembelajaran itu harusnya berpusat pada siswa kan. Nah, sehingga guru itu seharusnya menerapkan itu, pembelajaran K13 yang menarik, aktif. Nah, sehingga pembelajaran itu dapat lebih menyenangkan bagi siswa. Ya, menyenangkan bagi siswa sehingga motivasi belajar siswa itu lebih menarik seperti itu. Nah, salah satunya metode pembelajaran yang sudah sangat umum di K13 itu biasanya adalah model pembelajaran seperti project based learning. Kita memberikan siswa kemampuan untuk membuat sesuatu benda, membuat project seperti itu. Ada juga yang dengan benda nyata. Ya, benda nyata. Misalnya kita pembelajaran IPA atau pembelajaran matematika, kita memberikan tugas kepada siswa untuk membuat sesuatu project seperti itu. Ada juga kita memberikan tugas kepada siswa untuk memecahkan suatu masalah, sehingga
siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran dan dapat menemukan konsep dari pembelajaran yang akan dia pelajari, seperti itu. Artinya kita harus memberikan kesempatan ya, Iya. kesempatan pada siswa ini untuk menemukan jati diri mereka. Iya. Ya, kita memberikan kesempatan, kebebasan untuk mereka bereksplorasi dalam belajar, ya, tetapi tetap di dalam ruang lingkup pengawasan seorang guru. Iya. Ya. Di sini kan kita juga tahu dalam K13 itu kurikulum 13 guru itu kan hanya bertugas sebagai fasilitator, motivator, evaluator. Nah, di sini siswa itu menjadi poin utama yang harus disorot sebagai pusat pembelajaran. Kalau zaman dulu kan kita perhatikan bahwa pusat pembelajaran itu adalah guru kan. Nah, tapi dalam kurikulum yang terbaru ini kita mengubah pusat pembelajaran itu adalah kepada siswa. Jadi siswa itu yang